semuanya, welcome to my channel. Untuk kamu yang suka belajar atau lagi belajar atau cuma ngeliatin orang belajar, channel ini cocok untuk kamu. Audio Jungle. Matematika dari MAN Kota Pasuruan. Untuk kali ini kita akan belajar kelanjutan dari video yang pertama, yaitu sebagian pertama untuk materi matrik. Kali ini kita akan belajar materi yang kedua, yaitu operasi matrik. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, penjumlahan matrik. Yang kedua, pengurangan matrik. Dan yang ketiga adalah perkalian skalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menyambung dengan materi matriks di video sebelumnya, yaitu matriks yang pertama, yaitu konsep matriks. Lalu video kali ini akan membahas tentang operasi matriks. Nah, materi apa yang akan kita bahas? Yang pertama, kita perlu ketahui lagi tentang kompetensi dasar dari KD matriks, yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian, serta transpos. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini itu ada 2. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan matriks. Di operasi matriks nanti kita membahas 3 hal, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Untuk yang pertama yaitu kita membahas tentang penjumlahan matriks. Ada 2 syarat matriks itu bisa kita jumlahkan. Yang pertama yaitu dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Nah, misalkan saya punya matriks A, itu elemennya 2, 0, min 4, 3, 4, 5. Lalu matriks yang akan dijumlahkan itu matriks C, elemennya 0, min 5, 2, 1. Kita lihat dulu ordo dari masing-masing matriks ini apakah sama atau beda. Untuk matriks A ordonya itu 2 kali 3, sedangkan matriks C ordonya adalah 2 kali 2. Nah, jika A kita jumlahkan dengan C, apakah bisa? Nah, tentu saja tidak bisa ya, karena ordo pada matriks A itu 2 kali 3, kolomnya ada 3 ya. Sedangkan pada matriks C itu ordonya 2 kali 2 karena kolomnya ada 2, barisnya 2. Otomatis ini tidak bisa kita selesaikan. Kalau misalkan kita pasangkan dengan matriks B, elemennya 5, 2, min 1, 3, 0, min 2. Apakah bisa? Kita lihat dulu. Pada matriks B, ordonya itu adalah 2, barisnya 2, kolomnya ada 3. Otomatis kalau misalkan A kita jumlahkan dengan B itu pasti bisa karena ordonya sama. Lalu syarat yang kedua itu bisa kita jumlahkan menjumlahkannya itu dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, maksudnya seletak itu gimana? Seletak itu yaitu posisinya sama. Jadi misalkan pada matriks A ya, posisinya itu pada baris 1, kolom 1, yaitu nilainya 2 ya. Nah, bisa kita jumlahkan dengan elemen yang seletak, yaitu otomatis pada matriks B pada baris pertama, kolom pertama, yaitu nilainya 5. Contohnya lagi, pada elemen baris 1, kolom 2, pada matriks A bernilai 0,
Sedangkan pada matriks B baris pertama kolom kedua itu nilainya 2. Nah, dan seterusnya cara menghitungnya seperti itu. Selanjutnya pengurangan matriks. Sama halnya dengan penjumlahan, itu ada 2 syarat, yaitu dikurangkan jika keduanya itu ordonya sama ya, sama seperti penjumlahan tadi. Jadi kalau misalkan matriks A sama matriks C tadi kita jumlahkan, kita kurangkan, itu jelas tidak bisa karena ordonya kan berbeda. Tetapi kalau misalkan kita kurangkan dengan matriks B, itu ordonya sama dengan matriks A, itu pasti bisa A dikurang dengan B bisa diselesaikan. Lalu yang kedua, cara mengurangkannya itu harus dengan elemen-elemen yang seletak. Jadi misalkan posisi elemen pada baris pertama kolom ketiga itu nilainya negatif 4. Otomatis kita kurangkan dengan pada matriks B baris pertama kolom ketiga juga, yaitu nilainya negatif 1. Jadi min 4 dikurangi min 1 nantinya. Contohnya lagi adalah pada elemen baris kedua kolom pertama nilainya 3, kita hitung, yaitu kita kurangkan dengan baris kedua kolom pertama pada matriks B juga. Jadi 3 dikurangkan 3 dan seterusnya. Selanjutnya untuk materi perkalian skalar. Nah, perkalian skalar itu seperti apa? Jadi suatu bilangan real itu dinyatakan dengan K, yaitu ya, seperti ini. Itu bisa dikatakan dengan skalar, yaitu simbolnya dengan K. Misalkan ini kita simbolkan dengan M juga nggak apa-apa, karena ini adalah pengganti dari skalar. Bilangan skalar itu sendiri, yaitu variabel apapun boleh. Jadi misalkan hasil kali skalar K dengan matriks A itu dinotasikan atau ditulis seperti ini. Jadi misalkan kita punya matriks A itu ordonya 2 kali 2 dengan elemen A, B, C, D, maka kalau misalkan K kali matriks A itu tinggal kita hitung aja, setiap matriks elemen pada matriks A itu dikalikan dengan skalar K. Nah, seperti itu materinya. Untuk latihan soal, teman-teman bisa menggali soal di blognya Bulailil ya, silahkan dikunjungi blognya Bulailil. Di situ ada beberapa materi dan juga latihan soal. Ada latihan soal untuk materi lain pula, nggak hanya cuma materi matriks, ada beberapa materi yang lain lagi. Jadi jangan lupa dikunjungi blognya Bulailil untuk menggali kemampuan kalian biar kalian semakin terampil untuk mengerjakan materi matriks. Selanjutnya kita akan mencoba untuk contoh soal tentang penjumlahan, pengurangan, sama perkalian matriks. Oke, kita lanjutkan latihan soal. Oke, hai semuanya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama adalah penjumlahan matriks. Misalkan saya punya matriks A, ordonya itu 2 kali 3 ya. Lalu ada matriks B, ordonya juga sama, ordo 2 kali 3, karena syarat bisa dijumlahkan itu jika ordonya sama ya. Selanjutnya misalkan yang ditanya adalah penjumlahan dari matriks A ditambah matriks B, lalu kita tulis matriks A nya seperti apa, lalu kita tulis matriks B nya juga ya, elemennya 0, 1, min 2, 3, 0, min 2. Selanjutnya kita selesaikan. Yang pertama, pada elemen baris pertama kolom pertama kita jumlahkan 2 ditambah 0 ya, hasilnya adalah berapa? Yap, 2. Mudah kan? Selanjutnya pada baris kedua, baris pertama kolom kedua maksudnya ya, min 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Selanjutnya baris pertama kolom ketiga, 0 ditambah min 2 hasilnya min 2. Lanjut ke baris kedua. Baris kedua kolom pertama, 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Lanjut baris kedua kolom kedua, 1 ditambah 0 hasilnya 1.
Setelah itu tinggal yang terakhir baris kedua kolom ketiga, min 2 ditambah min 2, hasilnya adalah min 4. Oke, sudah ketemu hasil penjumlahan dari matrik A ditambah matrik B. Selanjutnya kita ke pengurangan matrik. Misalkan yang ditanyakan matrik B dikurangi matrik A. Seperti langkah pada penjumlahan tadi, kita tuliskan dulu elemen setiap matrik pada matrik A sama matrik B. Kita tulis dulu elemen matriknya. Oke. Selanjutnya, setelah kita tulis elemennya, kita selesaikan, kita hitung pengurangannya. Dimulai dari baris pertama, kolom pertama. 0 dikurangi 2. Ya, kita tuliskan. Lalu kalau misalkan teman-teman bisa menghitung langsung, bisa tulis hasilnya langsung. Di sini saya mau tuliskan dulu ya setiap elemennya. Baris pertama kolom kedua 1 dikurangi min 1. Lanjut ke baris pertama kolom ketiga min 2 dikurangi 0. Lanjut ke baris kedua 3 dikurangi 3. Ini pada kolom ke 1 ya. Lalu baris kedua kolom kedua 0 dikurangi 1. Lanjut kita ke baris kedua kolom ketiga min 2 dikurangi min 2. Selanjutnya kita hitung hasilnya setiap elemen-elemennya. Pertama 0 dikurangi 2 min 2. 1 dikurangi min 2 hasilnya 2 ya. Lanjut kita hitung semuanya. Udah ketemu hasilnya. Ini adalah hasil dari pengurangan matrik B kurangi A. Lanjut kita ke perkalian skalar. Misalkan ditanyakan 2 dikali A ya. 2 dikalikan matrik A. Oke, sebentar, lupa nulis 2-nya dulu ya. Tulis dulu 2-nya. Selanjutnya kita tulis matriknya. Matrik A tadi elemennya 2 min 3 0 3 1 min 2. Kita tinggal mengalihkan setiap elemen dengan skalar 2. 2 dikali 2, lalu 2 kali min 1, lalu 2 kali 0. Itu pada baris pertama. Kita tulis hasilnya. Oke, selanjutnya pada baris yang kedua 2 kalikan 3, 2 kali 1, 2 kali min 2. Kita tulis hasilnya 6, 2, min 4. Oke, kita sudah mempelajari operasi matriks. Jangan lupa untuk mengunjungi blognya Bu Lailil agar kalian bisa berlatih soal-soal operasi matriks. Oke, sudah belajar tentang operasi matriks. Semoga belajar kita kali ini teman-teman bisa mendapatkan ilmunya yang berkah dan bermanfaat. Teman-teman bisa mempelajarinya lagi, bisa memutar videonya belajar lagi. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa klik tombol subscribe